perlu diperhatikan adalah bahwa kanker indung telur ini kalau seorang wanita mempunyai mamahnya atau neneknya atau tantenya tapi dari mamahnya yang menderita salah satu kanker indung telur, kanker payudara, kanker usus atau kanker badan rahim, perlu lebih waspada. Kanker ovarium dan kehamilan. Jadi umumnya bahwa kalau pada usia muda, kalau dia jenisnya adalah sel germinal, maka seperti tadi dijelaskan penanganannya adalah konservatif, yaitu kita akan meninggalkan rahim dan satu indung telur yang lainnya. Nah, kalau pasien ini membutuhkan kemoterapi, maka indung telur harus mendapatkan perlindungan terhadap paparan kemoterapi. Ada berbagai metode dalam melindungi indung telur. Yang pertama adalah bahwa kita akan menyimpan sel telur dulu. Jadi sebelum dikasih kemoterapi, kita akan rangsang sel telurnya, kemudian kita ambil sel telurnya, dan sel telurnya akan disimpan beku pada suhu minus 80 derajat. Pada kondisi yang lain, kalau kita tidak ambil sel telurnya, maka kita akan menekan fungsi indung telur melalui suatu suntikan sehingga indung telur tidak beraktivitas, maka tidak terpapar dengan kemoterapi, karena kemoterapi adalah bekerja pada sel yang sedang bertumbuh. Nah, oleh karena itu, apakah seorang wanita bisa hamil setelah kanker indung telur? Yang pertama adalah bahwa satu adalah jenis daripada sel kankernya, yang kedua adalah tergantung daripada stadiumnya. Selama dia masih bisa dikonservatif, maka wanita masih tetap bisa hamil, dan sampai saat ini paparan kemoterapi terhadap indung telur tidak ada suatu studi yang menunjukkan bahwa ini akan menyebabkan suatu kecacatan pada bayinya di kelak kemudian hari. Akan tetapi kita tidak mempunyai studi kohort yang panjang. Jadi karena kanker indung telur sebetulnya tidak mempunyai deteksi dini, sehingga tidak ada program penapisan untuk kanker indung telur. Akan tetapi perlu diperhatikan adalah bahwa kanker indung telur ini kalau seorang wanita mempunyai mamahnya atau neneknya atau tantenya tapi dari mamahnya yang menderita salah satu kanker indung telur, kanker payudara, kanker usus atau kanker badan rahim, perlu lebih waspada. Nah, biasanya bahwa karena pemeriksaan dokter itu adalah komprehensif, yang memeriksa wanita setiap 1 tahun sekali pada saat penapisan kanker serviks, maka pada saat berkunjung ke dokter kandungan harus mendapatkan pemeriksaan juga melalui USG yang dimasukkan melalui vagina atau melalui dubur kalau pada yang belum menikah, dan perlu diperhatikan struktur indung telurnya. Kemudian kalau untuk perlindungan pada wanita yang sudah hamil juga bisa melindungi dengan pil KB, karena pil KB adalah merupakan proteksi
karena pada saat menggunakan pil KB tidak terjadi ovulasi, sehingga kalau dia tidak berovulasi, tidak ada trauma, maka dia akan menurunkan. Pada seorang wanita yang telah mempunyai anak yang cukup, kalau dia akan melakukan kontrasepsi mantap, mengangkat saluran telur adalah salah satu teknik pencegahan kanker indung telur jenis epitel.